Ya. Ada yang request minta dibahas timnas. Wow, silakan bro. Langsung timnas Ya, di sini ya, timnas. biasanya. Si paling timnas. Karena lo paling bisa kan timnas kan? Banget tuh, banget. Timnas yang mana dulu nih makanya? Timnas Indonesia dong. Yang U23 apa yang lawan Turkmenistan? Mau yang mana dulu? Yang mana dulu? Mana dulu? Yang mana dulu? Turkmenistan Jangan- aja dulu. Iya, senior silakan. dulu Senior dulu ya. Oke, jadi lawan Turkmenistan ya kemenangan yang sebenarnya good result lah bagi kita karena lagi-lagi persiapan kita adalah untuk Piala Asia tahun 2024 nanti. Itu benar-benar target utama kita. Dan kalau gue lihat lawan Turkmenistan sebenarnya permainannya bukan yang bagus-bagus banget, bukan penampilan paling dominan. Tapi ketika gue lihat lawan Turkmenistan dengan pemilihan pemain-pemain yang dipilih sama Sinteyong di pertandingan itu, gue rasa kita menunjukkan kedewasaan yang sangat-sangat berubah gitu dibanding timnas-timnas sebelumnya. Karena makin kesini gue ngeliat kita makin tahu, makin dewasa untuk main. Kita dapat unggul 1-0, abis itu kita mempertahankan keunggulan sampai akhirnya dapat gol kedua. Apalagi banyak nama-nama yang akhirnya dipanggil lagi macam Egy, muncul di score sheet, muncul lagi namanya jadi pencetak gol. Gue rasa ini menjadi confidence booster juga, jadi booster buat anak-anak timnas kita dalam persiapan Piala Asia itu dan juga lawan-lawan ini kan Turkmenistan levelnya masih di atas kita bahkan ya. Kalau ngomongin soal ranking di FIFA. Rankingnya, ya. Jadi gue rasa ini modal yang sangat bagus apalagi dengan pemilihan di lini depan itu spot on banget menurut gue karena dengan taktik yang dimiliki oleh si STY butuh striker-striker yang haus akan counter pressing, dia bisa menangin second ball dan gue rasa itu ada semua dalam diri si Dedik itu. Gimana pun juga Dedik ini kan dari awal STY diangkat menjadi pelatih timnas juga Dendi salah apa satu si Dendi kan? Dendi. Dendi, yang sorry, tak si gol yang Dendi. kan? Dedik yang sebelumnya. Dedik yang dulu. Kalau si Dendi ini juga salah satu nama yang paling rutin dipanggil juga sama Tapi Sinteyong gitu menurut dari gue yang awal. paling Sananta. kurang ya dibanding Sananta ya menurut gue. Iya, Menurut tapi- gue nih karena dia bisa main karena Sananta di U23 kan. Iya, di Iya. level kelompok umur 23. Tapi kalau untuk tadi skema yang diharapkan oleh Sinteyong, gue rasa dia cukup bisa menjawab gitu. Dia bisa menangin second ball, counter pressing-nya cukup muncul. Jadi gue rasa ini good win bagi kita dan gue rasa ini jadi lagi-lagi jadi modal kita untuk tahun depan. Wih, gila, dewasa banget. luar biasa ya. Luar Bang biasa. Boya nih. Cocok lah ke Dagri lah. Jangan nonton Pak Niko gimana? Kan jadi panditnya, jadi hostnya. Tapi Fir, kalau lihat dari yang seniornya kemarin kan sebenarnya nih bisa Ya. dibilang nggak ideal juga buat seniornya karena Yes. kebagikan, kepecah konsentrasinya. Udah 3. Seandainya kita kemarin bisa full tim gitu, berarti harusnya Nggak. level kita bisa di atas Turkmenistan lebih jauh lagi dong. Jadi Turkmenistannya emang sebenarnya lawan ideal ya buat kita yang lagi mau napak naik ke 100 Peringkat besar. ya. Mereka peringkat di atas kertas 138. Ya. Tapi in reality mereka tuh jelek banget. Mereka di KAFA Nations Cup tuh turnamen terakhir yang mereka ikutin tuh Nations Cup-nya untuk negara-negara Asia Tengah. Mereka tuh finish di dasar klasemen grup mereka. Iya. Uzbekistan, Oman, sama satu lagi Tajikistan. Ya Tajikistan itu di atas mereka dan Turkmenistan ini nggak bisa menang. Kemudian mereka tuh kalah, cuma menang sekali dari 8 pertandingan terakhir, terutama juga ketika melawan Malaysia dan Thailand. Jadi emang mereka lawan tim-tim Asia Tenggara udah sering kalah. Jadi untung banget kita main di laga ini dan kita menang. Walaupun tadi kalau nyaman kayaknya nggak juga ya, Jal, karena timnas kena menerima 19 tembakan, Nadeo harus bikin 5 penyelamatannya bagus-bagus tuh, terutama yang dari free kick pada akhir babak kedua. Tapi we got the win, we got the point. Kita akan terus naik lagi di tangga klasemen. Sayang sebenarnya karena seharusnya kan di jendela matchday ini kita bisa ada 2 pertandingan, tapi karena Coach Shin juga menangani timnas U23, jadi kita cuma hanya main sekali. Nah, di matchday berikutnya kita harus bisa juga lebih baik. Dan sebenarnya gue pengen lihat ini, Ji, timnas kita tuh main away gitu, tandang ke negara-negara Eropa lah, peringkat 100 atau 130. ya. Ada Latvia, ada Lituania, ada Siprus, Kepulauan Nah Faro. ini yang biasa dibantai-bantai sama tim apa? Iya, kita Nah, coba lawan yang segitu iya, ya. uji nyali kita adalah kan Pak Ete selalu bilang kita harus uji nyali lawan tim-tim Argentina gitu-gitu. Iya, Tapi iya, uji nyali juga kejauhan lah. adalah bermain tandang ke kandang tim-tim yang di atas kita, karena disitulah mental pemain juga belajar bagaimana mereka menangani pressure dari fans tuan rumah. Jadi kalau selama ini kita kan selalu jadi tuan rumah, ya pemain Syaratnya pasti ya, dapat double dukungan 12 pemain ke-12. Dan menurut gue juga untuk timnas senior kita itu bener emang nggak nyaman mainnya, bukannya nyaman Hmm. banget. Tapi kalau gue bilang kenapa ini ada progres yang sangat luar biasa, ini tipe-tipe match yang mana mungkin 1 tahun atau 2 tahun lalu kita akan kalah gitu. Dengan jumlah serangan yang kita terima kemarin lawan Turkmenistan, ini bisa jadi pertandingan yang nggak kita menangkan. Kalau gue menurut gue, jadi solid menurut kita gue gimana kita bisa mempertahankan keunggulan, gimana kita bisa curi kesempatan di menit-menit terakhir itu menurut gue udah progres yang sangat luar biasa. Tapi lagi-lagi ini perjuangan masih panjang banget.
belum tentu juga lawan-lawan tim lain mainnya kayak Turkmenistan yang gagal memanfaatkan peluang-peluang yang mereka buat. Kalau lawan tim yang lebih klinikal lagi, ya menurut gue bakal lebih tantangannya lebih berat lagi. Tapi kalau dari segi itu aja dulu deh, dari segi mereka mempertahankan keunggulan, dari segi kedewasaan mereka, tahu kapan harus keluar nyerang bersama-sama gitu, nah akhirnya mencuri gol di menit-menit terakhir, menurut gue ini progres dari timnas. Ya soal klinikal, ini juga dilakukan oleh timnas U23 kita, nggak tahu-tahu menangnya banyak banget, 9-0, dan ini kalau kita ngeliat mungkin di Eropa kayak Inggris kebantai San Marino, tadi Lithuania, di Liechtenstein, dan segala macam itu. Mau orang bilang Cina Taipei atau Taiwan ini bukanlah tim kuat ataupun memang kualitasnya parah banget, tapi kita tetap butuh lawan tim yang begini, tapi kita tetap bisa klinikal tanpa mengurangi kualitas kita kan. Kemarin 9-0 terlepas dari Cina Taipei-nya mungkin bukan level yang sepadan, apa yang bisa diambil dari pelajaran positif lawan Taipei kemarin? Iya, di pertandingan itu gue nulisin ya momen to momen pertandingan. Jadi setiap gol gue nulis. Jadi pegel juga tuh Ji setelah kelar pertandingan tuh 9 gol. Gue nggak nyangka. Udah jadi bos kerjanya masih gitu. Iya. Justru itu kita harus turun membantu anak-anak. Kan, kalau bos gitu. tetap kerja ya. Iya, itu dia. Apa tuh? Nah, tapi kalau kita lihat, nggak ngerti. Polos sekali. Kalau dia sama bosnya nggak kerja. Udah bosnya beda ya. Ya kalau kita lihat emang kita pas line up itu keluar ya, emang timnas U23 kita keluar, gue lihat anjir ini sih emang timnas senior karena coachin, keuntungan dari adanya coachin di under 23 dan senior adalah pemain-pemain dia bisa rotasi between the teams dengan sangat mudah sekali dan kemarin terlihat bagaimana 31 shots ya. Yes, Marcel itu udah level Eropa udah level timnas senior. Kita lihat Arkan Fikri bahkan juga pemain terbaik di Piala AFF U23 kemarin. Di belakang ada Elkan, terus kita lihat Ivar Jenner bagaimana dia control the game from midfield, umpan-umpan lintas lapangannya itu luar biasa banget. Dia juga main ketika melawan Argentina kan dan di debutnya itu juga lumayan. Untuk dia turun di under 23, Pascal juga bagaimana mobilitasnya di luar di tanpa bola dan lain-lain itu sangat luar biasa dan menurut gua ini Elkan gue sih sangat berharap dia bisa nembus tim utama Ipswich ya musim ini ya. Bahkan kalau dia nggak promosi, seharusnya sih dia bisa mulai masuk jadi part of tim utama. Tapi sekarang dia udah lumayan. Ya gue lihat ini kita harus menang. Kemarin baru nikah ya. Selamat kan. Semoga makin jago membobol ya. Lanjut ya. Bapak-bapak. Iya kalau lawan Turkmenistan kita imbang aja ya udah bisa lolos dan menurut gua sih ya kita harus bisa lah lolos dan main di Piala Asia U23 untuk kali pertamanya. Tapi dengan sekarang kita melihat bagaimana Turkmenistan senior aja kita bisa ngalahin. Berarti lawan U23-nya besok chance-nya besar banget dong untuk bisa kita lolos dong dari grup ini. Di atas kertas kita udah bener-bener tinggal nyari seri kan kita minimal. Iya, seri doang minimal. Kita udah melangkah sangat-sangat bagus di grup ini. 2 kemenangan itu modal yang sangat luar biasa. Tinggal selesain main aman aja lawan si Turkmenistan under 23. Itu udah bagus banget. Apalagi kemarin kalau dilihat dari permainannya bener-bener promising banget. Kita menjanjikan banget ini pemain-pemain yang diturunin kemarin. Ya mungkin ini ada untungnya juga pemain-pemain ini udah sering main di level senior. Jadi ketika main di kelompok umur mainnya kelihatan beda level. Bahkan gue bilang beda level sama Chinese Taipei jauh banget. Dan juga yang paling menonjol tentunya ya dari pola variatif serangan. Jadi timnas kita U23 kemarin benar-benar nunjukin pola serangan mereka tuh benar-benar variatif banget dan juga gelandang-gelandang itu bisa kontrol permainan dengan sangat baik. Terutama ya itu yang si naturalisasi Ivar Jenner itu. Jarang-jarang kita punya pemain yang levelnya itu bisa umpan-umpan diagonal sepresisi itu gitu. Jadi ini bisa switch play. Habis itu dia juga bisa tahu kapan harus passing pendek, tahu kapan harus switch passing long ball kayak gitu. Menurut gue ini sangat-sangat efektif untuk membongkar pertahanan lawan dan ini jadi senjata utama kita. Ya kalau untuk ya gimana pun juga naturalisasi ini ternyata pemainnya kalau berkualitas, ya gue rasa setuju-setuju aja dengan kualitas pemain kayak begini bisa ngangkat level kita untuk lebih bagus lagi nantinya. Ya karena naturalisasi pun pada akhirnya kan semuanya punya darah Indonesia dan kan masih belum berhenti juga kan. Kemarin yang dari berapa pemain Venezia sih? Iya yang tinggi banget itu ya. Siapa Ijat ya? Siapa sih namanya gue lupa sama. Kemarin juga si Sandy Walsh juga baru debut juga. Artinya selama ini bisa memberikan competitiveness kemudian warna baru buat timnas kita sah-sah aja sebenarnya kita menyaring pemain-pemain berdarah Indonesia yang ada di luar negeri sana kan ya Fir? Ya sah karena kita bagaimanapun masyarakat kita heterogen. Kita banyak diaspora juga Indonesia di luar negeri. Mereka kalau emang mereka gitu pingin, mereka punya hak untuk membela timnas itu pasti. Tapi pengembangan pemain muda termasuk menggulirkan liga ya. Sekarang kan Liga 2 udah bergulir ya, Liga 2, Liga 3. Tapi idealnya Indonesia, negara sebesar Indonesia itu seharusnya ada 5 layer kompetisi ya, bukan hanya Liga 1 sampai Liga 3.
EPA, Elite Pro Academy juga seharusnya bergulir secara konsisten, nggak berhenti sekali-sekali doang. Liga 1 Putri juga seharusnya bisa jalan lagi, nggak hanya 2019 mulai, habis itu langsung berhenti. Inilah ya, naturalisasi oke, tapi itu bukan jalan singkat nih. Sementara di Malaysia juga ada perdebatan itu, Ji, soal naturalisasi. Karena banyak pemain naturalisasi mereka yang awal-awal tuh jelek banget. Jadi dibilang cuma hanya sebagai jalan singkat pintas aja lah untuk yang jalan didapatkan. pintas yang nggak berhasil. Safi Salih beberapa waktu lalu juga gue pernah ngobrol sama dia bilang nggak berguna sejauh ini, nggak, efeknya masih sangat kecil sekali di timnas kita. Tapi kalau di Indonesia kita lihat they change the game. Ivar itu he change the game. Dia nggak ada kita pemain punya seperti itu. Pascal Struijk di depan Jordi Amat dia tuh luar buset biasa. Jordi Amat. Gila sih, Iya tuh transform. solid banget. Back yang luar biasa banget menurut gua. Dia memang dia bawa kelas Eropanya ke Iya. kawasan kita dan ya he's so good. Dia Jordi diapit sama Elkan di kiri dan Rizky Ridho atau siapa misalnya nanti Sandy Walsh. Tapi Sandy Walsh tuh lebih back kanan Back ya. kanan dia. Dia sedikit kurang nyaman kelihatan kemarin main di 3 back, tapi siapapun itu ya I hope mereka bisa terus menambah warna dan kualitas ke timnas. Oke, jadi terjawab sudah tadi yang nyawer tadi ya dari Paman Gembul. Komentarin tentang pemain-pemain naturalisasi pilihan Sintayong sampai Lach Match kemarin. Siapa yang punya potensial bagus tadi udah dibahas ya berarti ya. Oke. Nah kalau dari pemain naturalisasi menurut lo siapa yang paling sejauh ini progresnya paling bagus, Jal? Kalau gue lihat ya Ivar Jenner ini salah satu yang paling potensial banget. Walaupun baru main 2 kali, dia 3 kali bener ya. banget, iya. Tapi kalau di soal yang level seniornya ya jelas Jordi Amat lah. Kita dapat kualitas back, center back yang punya kualitas bertahan yang oke, duel udara yang bagus banget. Abis itu kualitas dia dalam memilih opsi passing itu benar-benar valuable banget buat tim kita, dan gue nggak heran kalau ngeliat nama seperti Jordi Amat ini akan terus jadi langganan untuk pertandingan-pertandingan timnas kita sebagai nama pertama yang harus masuk line up. Menurut gue Jordi Amat sekarang karena kualitas dia, pilihan opsi passing yang dia pilih itu selalu spot on dan juga dia bisa melakukan semuanya dengan bagus. Ya ini nggak heran lah kenapa dia didatangkan sebagai pemain naturalisasi untuk kita, ya karena emang kualitasnya sebegini. Dan ini benar-benar nggak cuma ngangkat level timnas kita, tapi partner-partner dia di samping dia seperti Elkan Bagot, abis itu Fahrudin juga beberapa kali dicoba, levelnya ikut keangkat gitu. Ikut membawa ketenangan dan juga memberi kenyamanan di lini belakang bagi kita. Jadi menurut gue pemain naturalisasi yang paling memberi dampak sekarang ini ya si Jordi Amat. Jordi ya, kalau nanya gue ya, walaupun gue nggak ditanya nih. Tanya nih, boleh. Kalau gue Mark Locke sih di Mark lini Locke, tengah, iya. dia menyerang dan bertahan sama bagusnya kontribusi dia. karena di ini baru tengah liputan aja organisasi. kemarin nih. Dapat tanda tangannya langsung. Sehingga Baru dapat sepatu Mark Locke pasti ya. Nesa, kenapa kan? Belum siap Nesa. Iya. Enggak, tapi bagus banget bener. Leadership dia kelihatan banget di lini tengah, dan dengan adanya dia tuh kayak zaman kita punya apa ya? Bima Sakti, Fahri. kayak punya Fahri. Tapi Seorang dia bagusnya juga ini ya, bisa apa ya, talkative juga, kalau kayak bisa jadi Iya. kapten juga sebenarnya punya Vokal banget. quality leadernya Yes. ada ya, leader quality-nya ya. Ya. Tapi kalau bicara konsistensi, Loh, ya gue itu Mas Aryo. gue lebih setuju Jordi Curang Amat manggil sih. kakak lu sih. Tapi beda nih. ya? Gue lebih setuju Jordi Amat. Kalau Iya, konsistensi iya, ya, iya. every game dia nunjukin itu, dan tadi Iya. on point juga, semua pemain ikut naik kualitasnya gitu. Tapi kalau melihat, gue masih penasaran, bisa nggak Lili Pali stay di timnya, stay ke depannya? Mungkin ya Lili Pali, karena menurut gue dia masih punya kualitas Iya. yang harusnya bisa diberikan untuk variasi ya. Gua lupa Walaupun bukan starter ya. Di pertandingan terakhir tuh lawan siapa ya? Yang Kemarin dimasukin main, kan? dan golnya itu dari dia Yang ininya. crossing. Yang crossing ya. Crossing. Itu kan Iya. buntu. Pemain kita semuanya buntu, Burundi tapi Burundi. Burundi, Burundi. iya. Burundi. Dan itu yang bisa dilakuin sama Lili Pali. Dia masih punya insting, masih punya vision untuk ngirim bola di saat orang nggak berpikiran dia akan melakukan itu. Jadi gue rasa at some point dia masih layak lah berada di timnas. Ya starter nggak starter itu kan emang pilihan ya. Iya, iya. Maksudnya banyak yang Selera layak, itu jatuhnya. banyak yang layak jadi starter sebetulnya, kayak ya Ridho, Fahrudin, tapi kan mereka tetap di rotate kan. Ya. Dan ini jadi akan memusingkan buat SC ke depannya ya, karena begitu sekarang udah ngumpul semua jadi bingung dia milih, terutama di back itu begitu banyak main naturalisasi, bahkan yang dari Venezia itu juga back juga. Ini akan menariknya justru akan banyak kualitas yang membuat Indonesia sekarang makin variatif, tinggal bagaimana ntar STY bisa meramunya. Jangan justru banyak kualitas tapi akhirnya nggak bisa ketemu kayak dulu Inggris ya, begitu banyak talenta-talenta kayak Nggak bisa Gerrard nyatu. Lampard, Gerrard Lampard. taunya digabungin malah jadi on gitu ya. Harusnya dicari yang bisa ketemu secara chemistry, nggak cuma ngandelin secara nama ataupun kualitas juga, tapi bisa bermain bersama.